بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه. Bab seorang imam, seorang alim melemparkan suatu pertanyaan kepada murid-muridnya, liyakhtabira ma 'indahum minal ilm, untuk menguji, mengetes ilmu yang ada pada mereka. Ini babnya, bab seorang imam yatrahul mas'alah, dia melemparkan permasalahan, mengajukan permasalahan, menanyakan permasalahan kepada murid-muridnya dengan tujuan untuk ikhtibar, mengetes, menguji kemampuan ilmunya. Wa hadza khanafiddin a'azzakumullah, kama sayati, hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam upaya ta'limul ilm, mempelajari atau mengajarkan ilmu. Tidak monoton hanya menyampaikan bicara terus, tidak. Tetapi diselingi dengan soal wa jawab. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan pertanyaan, menanyai murid-muridnya, fulan wa fulan wa fulan wa kadza. Dan ini khanafitina azakumullah, upaya yang mujarab untuk lebih memahamkan sang murid tadi ilmu yang diajarkan. Di antara contohnya nanti disebutkan dalam riwayat ini. Contoh yang lain ialah seperti hadis ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu membonceng atau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas himar, keledai. Ini Mu'adz bin Jabal bonceng Rasul. Bonceng apa dibonceng? Dibonceng gitu ya. Ini Rasulullah membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu di atas himar, keledai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz." Jawab, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Qala ya Mu'adz, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Qala ya Mu'adz, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Dipanggil 3 kali. Tujuannya supaya murid tadi atau pendengar tadi betul-betul serius memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh gurunya, oleh sang alim tadi. Dan kemudian disampaikan dalam bentuk pertanyaan, "Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Soal ya, kan? Pertanyaan disampaikan kepada oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kamu tahu wahai Mu'adz, apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya dan hak hamba yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam bentuk pertanyaan ya, ikhwan. Dia menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Baru kemudian disampaikan jawabannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadza katsir ya, ikhwan. Contohnya sangat banyak sekali dalam riwayat hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia biasa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para sahabatnya untuk mengetahui kadar keilmuannya, kadar pemahamannya, dan juga dalam rangka untuk semakin memantapkan ilmu tadi dalam hati-hati mereka dalam bentuk pertanyaan. Bahkan tidak jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjawab pertanyaan seseorang juga dalam bentuk pertanyaan ulang. Ada orang bertanya tentang suatu permasalahan, dijawab dalam bentuk pertanyaan pula. Itu semuanya khanafitina azakumullah untuk mengembangkan wawasan dan pikiran para santrinya, murid-muridnya, sehingga dengan soal tadi itu dia akan bisa menjawab pertanyaan dia sendiri. Contohnya disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan para sahabatnya, datang seorang pemuda. Pemuda ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, i'zan li fi zina." Bayangkan. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri saya dispensasi, izin untuk berzina. Ya apa ya? Kamu tanya kayak gini apa jawabannya? Mungkin kalau kita tanya seperti ini langsung murub tuh. Langsung nyeng kepala kita, opo? Lanang opo ini? Laki-laki apa ini kok kemudian minta izin berzina ini? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada pemuda tadi, yang justru dengan pertanyaan tadi itu pula sang pemuda itu tahu jawabannya, dan kemudian dia merasa benci dengan yang namanya perzinaan. Rasulullah balik bertanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Apa kamu, wahai pemuda, kamu menyukai perzinaan tadi terjadi pada ibumu? Apa jawabannya ya Pak? Alah, nggak mau ibu saya dizinai, nggak mau saya. Mulai dia terbuka wawasan dia, terbuka image-nya dia, ngerti dia ternyata zina itu perkara yang sangat mengerikan, sangat kotor, dosanya sangat besar. Dengan pertanyaan tadi, atuhibbuhu li ummik? Apa kamu menginginkan itu untuk ibumu? Dia mengatakan, la ya Rasulullah, saya enggak mau itu. Tambah lagi, atuhibbuhu li ibnatik? Apa kamu suka itu terjadi untuk putrimu? Dia mengatakan, la ya Rasulullah. Tambah lagi, atuhibbuhu li ukhtik? Apa kamu menginginkan terjadi pada saudarimu? La ya Rasulullah. Terus semakin dia mengkeret, semakin dia membenci akan yang namanya zina dengan pertanyaan tadi. Terus begitu, atuhibbuhu li ammatik, atuhibbuhu li khalatik? Apa kamu suka itu terjadi pada bibi kamu, budimu, atau misalnya? Qala la. Sehingga dengan lontaran-lontaran pertanyaan tadi, khanafitina azakumullah, langsung terjawab keinginan dan pertanyaan orang tadi, pemuda itu tadi, yang minta dispensasi untuk berzina dikarenakan tensinya yang sangat tinggi, tegangannya itu luar biasa, ribuan watt. Nah, ya. Sehingga dengan lontaran pertanyaan tadi, dia pun tahu bahwasanya yang namanya zina ialah haram dan sangat kotor, sangat mengerikan, sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertanyaan saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dia, udnuh, panggil. Mendekat ke sini. Mendekat, kemudian ditepuk dadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil doakan, Allahumma ighfir lahu wa tsabbit qalbah. Ya Allah, ampunilah dia dan teguhkanlah hatinya. Nah, sehingga betul-betul tarhul masalah, melontarkan permasalahan, pertanyaan-pertanyaan kepada thalabatul ilm, para pencari ilmu, itu betul-betul memiliki pengaruh yang luar biasa dalam ta'lim, dalam pengajaran ilmu. Tariqah ini pula
Cara ini pula qanafitina azakumullah yang juga ditempuh oleh para ulama kita. Ditempuh oleh para ulama kita ahlul hadis dulu maupun sekarang. Dalam durus pelajaran-pelajarannya Syekh Ibnu Utsaimin misalkan sering bertanya kepada murid-muridnya, "Aindak ya fulan?" Apa tadi? "Aindak ya fulan? Bagaimana ini?" "Kamu ya fulan? Bagaimana masalah ini?" "Kamu ya fulan?" Sehingga hidup suasananya. Demikian pula di durus, di pelajaran-pelajarannya Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah juga demikian. Penuh dengan yang namanya as'ilah. Apalagi beliau tidak hanya di durus ammah, di pelajaran-pelajaran umum, bahkan di luar pelajaran sekalipun, beliau sering bertanya kepada murid-muridnya, menanyai murid-muridnya masalah keilmuan. Haddatsani Abu Abdullah Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Abu Abdullah Al-Wadi'i, Adil Ibn Miqwab. Abu Abdullah Al-Wadi'i salah seorang dari qabilah Wada'ah, qabilahnya Syekh rahimahullahu ta'ala. Ya, ini muridnya Syekh. Menceritakan kepada kita bahwasanya pernah Syekh rahimahullahu ta'ala berobat ke Hudaidah, Yaman. Hudaidah itu termasuk pantai ya, Pak. Dekat pantai. Berobat ke sana. Sampai di Hudaidah, sambil berobat dan menunggu pengobatan, beliau mengadakan muhadharah, mengadakan ceramah-ceramah, soal wa jawab dengan talabatul ilm. Pagi harinya beliau mengajak beberapa santrinya, di antaranya ialah Syekhuna Abu Abdul tadi itu, mengajak untuk berenang. Ya Allah, kita berenang ke laut. Gitu. Wah, semangat ya Ikhwan. Syekh yang maju berenang ke laut, langsung banyak yang ikut katanya. Kelebihan berenang. Kata Syekh, kita pernah dari sini sampai ke batu besar yang agak ke tengah itu. Gambaran dia pantai, pada depan. Allah Ustaz. Air. Berenang ya, dalam keadaan ombaknya luar biasa, agak tinggi gitu. Berenang, yang lainnya pada mundur, nggak kuat mencapai sasaran yang diinginkan oleh Syekh, banyak mundur, nggak kuat ya, nggak kelelahan. Tapi Syekh terus berenangnya maju dengan beberapa ikhwah yang lainnya sampai ke tepian tadi, ke batu tadi itu, naik di atasnya, terlentang, ketawa-ketawa gitu, ya Pak. Santai, tenang begitu. Sementara talaba yang lainnya sudah ketar-ketir. Di batu itu ketar-ketir, ombaknya yang terus begitu menerpa batu tadi itu. Deruan ombak yang luar biasa tadi. Sudah ketar-ketir di, iya ombak yang banyak seperti itu. Syekh dengan tenang ketawa begitu. Dalam keadaan seperti itu, khanafitina azakumullah, Syekh bertanya, "Aindak ya khana Adil?" Langsung Allah ya Syekh katanya. Ini orang kita lagi mikiri ombak yang sedang berderu seperti ini, ditanya. Allah musta'an katanya. "Aindak ya khana Adil?" Ditanya masalah nahwu. Syekh jago nahwu ya. Maka demikian. Katanya Adil, wallahi ya ikhwan, sampai sekarang nempel di kepala saya pertanyaan dan jawabannya sekaligus. Masya Allah. Bayang dalam seperti itu, ya, sambil telentang begitu, sambil tersenyum, tertawa begitu. Hendak ya fulan, apa hukumnya ini? Hendak ya fulan, bagaimana ini, bagaimana itu? Masya Allah. Ada Syekh luar biasa itu. Nah, dan itu betul-betul sangat membekas di hati para murid-muridnya. Betul-betul kenangan manis yang tidak bisa dilupakan. Pertanyaan ilmu dengan jawabannya sekaligus. Ayo. Dan rata-rata khanafitina azakumullah, di kalangan ikhwan kita, teman-teman kita yang di sana
yang belajar di Yaman sana dan ditanya sama syekh, itu mesti ingat. Saya dulu pernah ditanya sama syekh, demikian pertanyaannya, demikian jawabannya. Ilmu itu. Saking seringnya dan saking luar biasanya beliau dalam menanamkan ilmu kepada murid-muridnya. Apalagi yang pas tidak bisa jawab. Ya weh. Hendak ya fulan gitu. Apa hukumnya begini. Saya jawab Syekh ini malu aja ya. Saya jawab mana ini akhirnya. Apalagi orang Indonesia. Insyaallah. Kalau katanya Syekh, Indonesianya ikhwan, mereka pemalu katanya. Mereka pemalu. Kita orang Jawa bukan pemalu, sebenarnya nggak bisa. Memang nggak bisa, bukannya pemalu. Katanya. Masya Allah. Tentu ingat itu. Saya bukan demikian, tak bisa jawabannya demikian. Wah. Demikian boleh, Fanabitin Azakumullah, diteruskan. Adakah yang seperti itu oleh Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Wahada termasuk tariqah yang thayyibah, yang fokus sekali untuk menanamkan ilmu kepada talabatul ilmi. Mafhum. Sekarang kita baca hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Khalid ibn Makhlad Al-Qutwani dengan tak Al-Qutwani. Rawi ini khanabitina azakumullah lahu manakir, memiliki beberapa riwayat-riwayat yang diingkari oleh para ulama. Di antaranya ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, haditsun qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kata ikhwan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka saya umumkan perang dengan dia. Sampai itu yang panjang itu. Hadis hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari jalan Khalid bin Makhlad Al-Qutwani tadi. Tamam? Naam ya ikhwan. Dalam keadaan Khalid ini memiliki manakir, riwayat-riwayat yang diingkari oleh para ulama. Namun khanafitina azakumullah, dikarenakan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, maka tidak ada seorang pun imam yang berani untuk mengkritiknya. Sampai Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menegaskan ketika menyebutkan tarjamah biografinya rawi ini tadi, dia mengatakan setelah menyebutkan riwayat tadi, dia mengatakan laula haibatus sahih la dzakartuhu min manakirih. Katanya Zahabi, kalau bukan karena kita kalau bukan karena kewibawaan kitab sahih, kalau bukan karena kewibawaan kitab sahih, niscaya hadis tadi saya sebutkan dalam manakir rawi ini, hadis yang diingkari oleh atas rawi tadi itu. Paham ini ya? Namun dikarenakan riwayat ini, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan memerangi dia, mengumumkan perang dengan dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, maka tidak ada seorang pun imam yang berani untuk mengkritiknya. Katanya. Ada Khalid bin Makhlad Al-Qutwani. Sehingga kalau rawi ini hadisnya dikeluarkan selain Al-Bukhari atau selain Muslim, maka perlu ditengok kembali keabsahannya. Paham ya? Ini apabila dikeluarkan oleh selain Bukhari Muslim, atau dia meriwayatkan dari gurunya yang selain
Sulaiman bin Bilal. Ini faedah. Paham? Atau dia meriwayatkan hadis dari gurunya yang selain Sulaiman bin Bilal. Artinya, kalau riwayat orang ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, maka nggak ada masalah. Paham ya? Atau disebutkan dalam Sahih Muslim, nggak ada masalah. Atau disebutkan dalam buku-buku yang lainnya dari jalan Sulaiman bin Bilal. Artinya dia meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal, nggak ada masalah. Jadi paham ya? Adapun yang selain ini, maka rawi satu ini Khalid bin Makhlad al-Qutwani ini menjadi perbincangan serius di kalangan para ulama ahli hadis. Qala haddatsana Sulaiman. Sulaiman bin siapa ini ya Saif? Lupa. Baru disebutkan lagi mana? Sulaiman bin Men. Sulaiman ibnu Bilal. Tapi itu bukan. Khalid bin Makhlad itu meriwayatkan dari gurunya yang bernama Sulaiman ibnu Bilal. Paham ya? Dan ini khonabidina azakumullah, sering kali demikian. Kalau kamu amati riwayat Khalid bin Makhlad dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim secara khusus, itu pasti melalui jalannya Sulaiman bin Bilal. Nggak ada lagi yang lain. Sebab Khalid ini cukup lumayan bila meriwayatkan hadis dari Sulaiman ibnu Bilal. Qala haddatsana Abdullah ibnu Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, inna minasyajari, sesungguhnya dari pohon-pohon yang ada ini, syajaratan, ada sebuah pohon, la yasqutu waraquha, tidak gugur daunnya, tidak jatuh daunnya, wa innaha mathalul muslim, dan sesungguhnya keadaan pohon tadi ialah permisalan untuk orang muslim, orang mukmin. Hadithuni mahi, ada wasyahid. Hadithuni mahi. Coba ceritakan kepada aku, pohon apa itu? Ini letak sisi pendalilannya Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam bab tadi. Kalimat hadithuni mahi. Coba kalian semuanya kamu jawab. Sebutkan pohon apa kira-kira itu. Itu namanya tarhul masalah. Seorang alim menyampaikan permasalahan kepada sang murid untuk dijawab. Hadithuni mahi. Coba kamu ceritakan padaku, pohon apa itu? Qal, berkata Ibnu Umar, fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Maka orang-orang yang hadir ketika itu pikirannya kemana-mana, larinya kepada pohon-pohon yang ada di lembah. Ada yang mengatakan pohon ini, pohon ini, pohon ini, pohon itu. Qala Abdullah, berkata Abdullah Ibnu Umar, fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah, dan terbetik dalam hatiku pohon itu ialah pohon kurma. Dari mana kau tahu? Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma punya terbetik dalam hatinya beliau itu pohon kurma. Dari mana itu? Dari mana itu ya karena apa? Nggak tahu. Ini semata-mata nebak, pas betul begitu. Apa amat? Siapa yang tahu? Dari mana itu? Kata, dikarenakan daun kurma nggak jatuh. Allah. Kenapa? Satu wahid. Ada lagi disebutkan perkara kedua oleh para ulama.
Tahu enggak? Disebutkan ya ikhwan dalam sebagian riwayat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, sebelum itu beliau didatangkan al-jimar. Jimar apa jumar itu pokoknya. Salah satu bagian dari pohon kurma. Berat kamus. Apa artinya itu? Itu sejenis apa namanya, satu bagian dari pohon kurma ya kan. Jimar. Tamam? Jadi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang masalah ini, ada yang datang membawa jimar tadi itu. Kemudian beliau bertanya, sesungguhnya dari sekian pohon yang ada ini, ada pohon yang gak gugur daun-daunannya, permisalannya kaum muslimin. Coba beritakan sama saya apa itu. Ibnu Umar langsung terbetik, Rasul bawa jimar. Ini berarti pohon kurma ini, katanya Abdullah bin Umar. Namun ya, itu sejenis satu bagian dari pohon kurma ya. Nah, saya sendiri belum melihat bagaimana jimar itu. Allah al-muhim. Ya ketemu di sini ada. Jadi ketika itu Rasulullah SAW diberikan kepada beliau al-jimar tadi itu, bagian dari pohon kurma. Itu dimakan ya ikhwan, apa kira-kira ya? Bongkotnya tuh. Itu dimakan sama orang-orang Arab itu. Ujung apa? Apa namanya, pohonnya itu, kemudian ada ranting-ranting begini, yang mananya? Di tengah-tengah atasnya itu. Kayak apa modelnya? Pernah lihat gak? Loh, kok pohon kelapa? Pohon kurma. Kayak apa kalau kelapa itu? Keras-kerasnya? Gitu ya? Allah alam ya. Ini di kurma ya. Itu dimakan sama mereka. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Al-muhim. Sehingga dari sini Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma langsung terbetik dalam hatinya beliau, ini pohon kurma. Ada kaitannya. Itu namanya al-istidlal bil qara'in. Mengambil dalil dengan qarinul ahwal, dengan qarina yang ada, dengan bukti-bukti keadaan yang ada, beliau sedang bawa jimar. Tahu-tahu bertanya tentang sebuah pohon yang tidak gugur daunnya, diumpamakan seperti muslim. Wah, ini pohon kurma ini. Terbetik di hatinya beliau, ini pohon kurma. Tidak pohon kurma itu tidak gugur daunnya, angel gugurnya, dia mau jimar lagi. Ada. Itu namanya al-istidlal bi qara'inil ahwal. Tsumma qalu. Kemudian setelah mereka menyebutkan sekian banyak nama-nama pohon tidak benar, mereka bertanya, haditsna ma hiya ya Rasulullah. Beritahukan mereka kami apa pohon itu wahai Rasulullah. Qal, dia menjawab, hiyan nakhlah. Pohon itu ialah pohon kurma. Nah, ya ikhwan, yang harus diperhatikan pula oleh sang guru ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada muridnya atau yang semisalnya, dan bila tidak terjawab pada muridnya atau dari muridnya, maka sang guru menjelaskan pertanyaan yang dia sampaikan tadi supaya jangan sampai muridnya itu terus kepikiran tentang jawaban tadi, kecuali kalau memang diinginkan untuk dicari sendiri oleh muridnya, dikasih waktu PR yang semisalnya, fadzala ba'sa biha. Masyaallah. Ayo, adapun faedah-faedah lain dari hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, pada hadis yang sebelumnya pula yang sama isinya, bahkan yang bersama pula lafadznya, hanya saja berbeda sanadnya sampai kepada Abdullah bin Dinar rahimahullahu taala. Adapun sisi pendalilannya
sangat jelas sekali dari pertanyaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya tentang pohon tadi, yang itu menunjukkan bahwasanya sang alim menyampaikan permasalahan soal kepada murid-muridnya untuk mengetahui kadar ilmu yang ada pada mereka, pemahaman yang ada pada mereka. Naam, dan dijawab bila ketika sang murid tidak bisa menjawabnya. Naam. Dalam rangka untuk mengamalkan hadis ini, nas'al. Indaki akhana Abu Luqman. Hadza Abu Luqman. Luqmanul Hakim. Seorang nabi atau seorang wali? Orang soleh. Nabi orang soleh, kenal. Wali apa nabi? Wali. Allah ibadah. Ini qaul jumhur salaf al khalaf. Hampir keseluruhan para ulama mengatakan Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, tapi dia seorang yang saleh. Orang yang saleh dan termasuk waliullah, wali-walinya Allah tabaraka wa taala. Allah ibadah apa Luqman? Masya Allah. Innaka Sulaiman. Mana yang lebih dahuluan? Nabiullah Musa ataukah Nabi Sulaiman? Mana yang lebih dahuluan? Nabiullah Musa ataukah Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman dulu. Baru kemudian Nabiullah Musa muncul. Hah? Gitu. Apa dalilnya? Anda. Nabi Musa dulu baru kemudian tahunya. Ada huwa. Wadih ya ikhwan. Bahwasanya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam itu belakangan. Nah, lebih dahulu Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dengan kisahnya Nabiullah Talut, Raja Talut yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah tadi. Naam, Allah berfirman Abdurrahman. Paham ya? Musa dulu, baru kemudian Nabiullah Sulaiman. Daud aja belakangan apalagi Sulaiman. Imran. Sulaiman itu anaknya Nabiullah Daud atau Nabiullah Daud anaknya Nabiullah Sulaiman? Daud anaknya, Sulaiman bapaknya. Allahul musta'an ya khana Imran. Indaki Ansor. Sulaiman bin Daud. Yang anaknya siapa? Mana yang bapaknya mana? Sulaiman anaknya, Daud bapaknya. Allah ibadah. Ya khana Ansor. Iya, orang ngerti. Naam. Indaki Abul Yaman. Ada Abul Yaman Abdul Aziz. Disebutkan bahwasannya Nabiullah Musa ialah Musa bin Imran. Kata Musa bin Imran. Disebutkan pula dalam ayat bahwasannya bapaknya Maryam alaihissalam ialah Imran. Imratu Imran. Apa kemudian sama Imrannya satu ini? Berarti Maryam alaihissalam saudarinya Nabiullah Musa sama-sama bin Imran. Lihat Musa bin Imran, Nabiullah Musa putranya Imran. Juga disebutkan dalam ayat bahwasanya Maryam itu dilahirkan oleh istrinya Imran. Ayo. Terus apa kemudian Maryam alaihissalam itu kemudian saudari kandungnya Musa alaihissalam sama-sama bin Imran? Enggak. Nah terus mau bisa ya? Jauh ya? Terus sama-sama Imrannya ini? Hah? Gimana Abdul Aziz?
Yang malu-malu. Tunjukkan. Yang jadi muskilah sekarang itu ialah sama-sama Imron. Piye? Begitu ya. Cuman sama namanya saja, tapi orangnya berbeda. Ada sawab ya Abu Bakar? Sawab ada? Mutaakid ya. Sawab. Ada Abu Yaman ajab soal. Masya Allah. Nama ikhwan. Tamam. Sehingga Imran putranya bapaknya Nabiullah Musa itu beda dengan Imran bapaknya Maryam alaihissalam. Cuman orang-orang terdahulu itu biasa menamakan anak-anaknya dengan nama-nama orang soleh yang sebelumnya. Paham? Hakata ikhwan. Tasyabahat qulubuhum. Sama hati mereka itu ikhwan. Masya Allah. Ini soal? Ada yang mau tanyakan lagi seputar riwayat ini? Wah, udah insyaallah ya. Nggak ada yang perlu diterangkan lagi insyaallah ya. Baik. Saya tadi mau bertanya masalah faraid. Tapi sepertinya sudah nunduk ini. Allah musta'an. Insyaallah fi waqtin akhar dipersiapkan faraidnya. Allah a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Dan insyaallah taala teruskan pada bab yang berikutnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.